Memang visi kita ini luar biasa. Tahun lompatan iman 1000 jiwa. Dan ini sudah kita bicarakan ke waktu sidang sinode ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah merencanakan, sudah memimpikan hal itu menjadi lemah. Saya berpikir tadi malam apa yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudari di Yesus Baik. Karena kalau bicara tentang berkat, semua sudah diberkati, amin. Haleluya. Nggak ada yang lemes di pagi hari ini, semua senyum lebar, semua semangat, pasti diberkati Tuhan luar biasa. Nah, terkadang sudah diberkati lalu lupa akan panggilan. Nah, ini yang perlu diingatkan. Saya mau berbagi dari 2 Timotius 2, di mana Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya, yaitu Timotius, untuk sungguh-sungguh hidup dalam panggilannya. Kenapa demikian? Karena saat itu berbagai macam isu. Ada pengajaran yang sesat, ada nabi-nabi palsu, ada mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Karena ya seperti tadi, sudah merasa diberkati, sudah merasa tidak harus bertanggung jawab tentang hal-hal yang lain. Nah, maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya yang masih muda, untuk tetap dalam panggilan dan bersungguh-sungguh menghidupi panggilannya. Nah, itulah yang saya rasakan juga. Selama 2 minggu ini saya training Equip Asia namanya. Bukan ya training yang luar biasa. Ini standarnya internasional karena melibatkan orang Singapura, orang Mongolia, orang India. Jadi sungguh satu panggilan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Dan di tengah-tengah kesibukan kami training, hambanya Bapak Gembala tidak pernah meninggalkan saya. Seperti Paulus, tetap di mentoring luar biasa. Nah, itu yang saya rasakan dan itu yang saya mau bagikan hari ini. Kenapa saya berbagi tentang hal ini? Karena visi kita besar, amin. Dan Allah kita luar biasa dan dahsyat. Maka dengan demikian, kita yang sudah dipanggil, yang sudah ada dalam panggilan, harus tetap semangat. Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 26. Ya, hari ini berapa lama bisa? Oh, bebas ya. Oke. Tapi 3 jam nanti ngantuk semua. Kita akan baca bersama secara bergiliran ya. Kalau bersama nanti terlalu lelek. Secara bergiliran saya ayat yang ke-14, demikian Bapak Ibu selanjutnya. Demikian firman Tuhan, nasihat dalam menghadapi pengajaran sesat. Ingatlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambahkan kefasikan. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang percaya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.
Sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap, mengajar, sabar. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya Tuhan, kami berserah penuh dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, yang akan kami teliti, yang akan kami selidiki, semakin nyata disingkapkan untuk menguatkan, meneguhkan kami. Berbicara lebih dalam kepada kami Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini adalah pekerja yang dikenan Tuhan. Nah, berbicara tentang pekerja yang dikenan Tuhan adalah orang-orang yang telah disiapkan dan menyiapkan diri. Di ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Untuk mewujudkan visi 1000 jiwa, tidak cukup hanya bapak gembala, tidak cukup hanya pemimpin komsel, tidak cukup hanya pendeta pembantu atau pendeta muda. Kita semua harus terlibat. Amin. Karena saya percaya setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk maksud yang luar biasa, untuk rencana dan rancangan Tuhan yang sudah ditentukan bagi saya dan Bapak Ibu. Nah, seperti saya katakan tadi, Timotius dia orang yang masih muda, yang kalau dikategorikan dari segi umur mungkin masih sangat muda. Saya mau cerita sedikit tentang ketika saya berbicara tentang Kristus kepada nenek saya. Nenek saya mengatakan, kamu masih kecil, ininya masih lembek, jangan bicara tentang Tuhan kepada saya. Itu yang saya hadapi. Mungkin Bapak Ibu juga yang merantau ke Bali dari NTT pulang ke kampung berbicara tentang Yesus, Bapak Ibunya akan mengatakan, kamu tahu apa? Bapak ini sudah duluan dari kamu. Tapi terkadang walaupun mereka duluan, belum tentu mereka hidup dalam kebenaran. Nah, demikianlah Paulus mengingatkan Timotius untuk dia sungguh-sungguh menghidupi panggilannya. Maka dari itu, untuk kita bisa menjadi pekerja yang dikenan oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Seperti dikatakan, ada perabotan di rumah tangga begitu banyak. Ada yang dipakai untuk ini, ada yang dipakai untuk ini, tetapi ada yang dikhususkan untuk hal-hal yang khusus. Maka dari itu saya mau mengajak kita semua menjadi perabotan-perabotan yang dikhususkan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Nah, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan, bahwa Timotius dalam situasi yang mudah mungkin tidak percaya diri, mungkin merasa minder, mungkin merasa kurang. Tetapi Paulus dengan tegas menekankan bahwa usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi menjadi pekerja yang dikenal Tuhan, yang pertama, saya dan Bapak Ibu sekalian harus menjadikan Injil itu, firman Tuhan ini, gaya hidup. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang yang Kristen, dia baca Alkitab mungkin hanya hari Minggu, bacanya pun hanya 2 ayat. Baca 2 ayat itu pun melalui slide di sini. Jadi itu
saya harapkan tidak terulang lagi kalau masih ada. Saya harap ada ya. Amin. Menjadikan firman gaya hidup itu harus baca firman dan menghidupinya. Susah. Saya masih tetap berjuang sampai hari ini. Susah sekali, apalagi mengatasi kemarahan. Sedikit disalib sama orang sudah lihat, gitu ya. Jadi gaya hidupnya sudah hampir bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini, mari, kalau Timotius dimampukan Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu dimampukan. Menjadikan firman Tuhan itu gaya hidup. Di ayat 14 dikatakan, ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ada teman, dia hafal ayat firman Tuhan, lebih hafal dari saya. Tapi kalau hari Minggu selalu sibuk, entah lembur kah, entah macam-macam. Tapi kalau bicara firman Tuhan, dia lebih hebat dari yang hebat. Dan pengaruhnya, ada seorang yang baru percaya, baru dibaptis 3 bulan yang lalu ya. Mereka satu profesi, menjadi tukang. Berjumpalah bapak dan bapak ini, dan diguruilah bapak yang baru bertobat ini, dicekokin firman Tuhan. Dulu komitmen bapak itu, mungkin 3 minggu yang lalu dia mengatakan, Pak, apapun yang terjadi hari Minggu, saya sudah katakan kepada teman-teman saya bahwa saya libur dan saya harus ke gereja. Kami ke Medan, datang dari Medan, sudah nggak ada bapak itu. Kemana? Lagi kerja Pak. Minggu lalu, kemana bapaknya? Lagi kerja Pak. Bersilat kata, mempermainkan firman, membenarkan diri dengan firman Tuhan. Nah, itu yang dimaksud di sini. Bersilat lidah itu membingungkan banyak orang. Ini orang hafal firman Tuhan kok hari Minggu ke gereja. Ini hamba Tuhan, katanya orang pilihan Tuhan, anak Allah, hari Minggu kok tetap aja ke pantai atau mancing atau berdugul gitu ya. Membingungkan. Nah, maka dari itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadikan firman gaya hidup itu ya, yang jelas kalau kita sudah pakai salib bajunya hari Minggu pasti tujuannya gereja. Amin. Amin. Ya kalau nggak gereja di gedung, ya kalau mau di pantai ya berkumpullah di pantai, berkhotbah di situ. Amin. Ya, saya tadi bersyukur melihat ya, dari bukit perjalanan ke sini banyak sekali orang yang saya lihat pakaian resmi, ya pasti ini ke gereja lah. Saya simpulkan seperti itu supaya hati saya tenang. Ya, hindari bersilat kata. Hafal firman Tuhan tetapi firmannya di luar kepala, sehingga tidak ada satupun yang dilakukan. Hindari kata-kata yang kosong. Ayat 16 dikatakan, tetapi hindari omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kalau kita menjadikan firman Tuhan gaya hidup, karena saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Saya diubahkan oleh firman Tuhan. Mungkin gak banyak yang tahu kalau hidup saya dulu seperti apa. Istri saya yang tahu. Walaupun gak banyak perubahannya ya. Tapi sudah ada perubahan. Kenapa? Karena firman Tuhan. Kalau saya berusaha untuk berubah gak mungkin, gak bisa. Selalu yang lama itu mendominasi. Tapi karena firman, yang lama itu dilumpuhkan dan yang baru itu muncul. Hindari kata-kata kosong, karena itu seperti penyakit kanker katanya, yang menjalar, yang menjadi kebiasaan. Coba orang-orang yang latah, ada orang yang berkata-kata jorok. Setiap terjadi ada sesuatu berkata langsung bilang sesuatu yang jorok. Itu satu yang membuat hidupnya sepertinya tercemar. Walaupun sudah di gereja dan segala sesuatu, dan kita pikir ini sudah rohani sekali, tetapi karena kebiasaan yang enggak jelas, perkataan-perkataan yang kosong ini akan
akan membuat orang bertanya-tanya, gimana sih orang? Ya, menjadi pekerja yang dikenal oleh Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan, menjadikan firman itu gaya hidup. Hindari bersilat lidah. Hindari mencari-cari alasan. Perkataan-perkataan yang kosong. Karena hal itu dikatakan seperti penyakit yang busuk, yang tidak enak, yang akan membuat orang menjauhi kita. Hindari mencari-cari masalah. Di ayat 23 dikatakan sangat jelas di sini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Kita sudah cukup firman Tuhan saja menjadi patokan hidup kita. Jangan lagi tambahi dengan hal-hal yang lain, dengan adat istiadat, dengan tradisi-tradisi. Saya nggak mengatakan harus tinggalkan, enggak. Tapi jangan sampai kebebasan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, dikatakan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umat yang merdeka. Tapi jangan pakai kebebasan ini untuk melakukan dosa. Jangan ditambahi dengan adat istiadat yang membelenggu, yang akhirnya kebenaran ini tidak bisa mengubahkan hidup kita. Ada orang yang sudah dibaptis di Tabanan, terus dia bilang begini, Pak, saya kan sudah dibaptis, tapi saya nggak dapat surat CD, Pak, gimana? Nanti saya nggak terima di kampung, katanya. Akhirnya dia pulang kampung di CD lagi. Silakan. Tetapi yang saya mau katakan, oleh karena adat istiadat inilah sebenarnya Roh Kudus sudah berkarya dalam hati kita menjadi terbelenggu. Oleh karena kita lebih mementingkan adat istiadat daripada firman Tuhan. Tercapai 1000 jiwa ini. Bukan hanya 1000 jiwa yang memenuhi gereja ini dengan sesuatu di balik semua itu ya. Saya lihat ada persekutuan di Tabanan. Saya nggak mengatakan ini salah. Kalau persekutuan ini lebih banyak dari kita di sini. Tapi di situ yang di belakang entah masih banyak pembakaran, ada yang bawa air suci di belakang, yang di depan berkorban, yang di sini, yang di depan bapak-bapak pada merah bibirnya. Bebas, tapi penuh. Dan orang mengatakan, gereja itu Pak, berdesak-desakan orang beribadah. Lalu saya katakan, puji Tuhan. Tetapi setelah diselidiki, nggak ada bedanya hidup mereka dengan kehidupan orang dunia. Jadi untuk apa penuh? Kalau demikian, doa saya 1000 jiwa ini adalah orang-orang yang berkualitas seperti jemaat yang ada hari ini di sini. Amin. Luar biasa. Saya percaya bahwa kerja keras ketua komsel para hamba Tuhan di Yesus Baik ini sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang luar biasa. Terlebih hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pesan Paulus kepada Timotius yang dikatakan menjadi pekerja yang dikenal Tuhan. Yang pertama, menjadikan firman itu gaya hidup. Hindari bersilat kata, hindari kata-kata kosong, dan bahkan hindari mencari-cari masalah. Pertentangan yang gak beralasan. Kalau kita bicara dengan orang Hindu ya, ini pengalaman saya, kalau kita gurui mereka, kita akan diajak berdebat. Kenapa? Karena mereka merasa sudah lebih hebat. Nah, maka dari itu yang perlu kita katakan adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan terhindar dari pertengkaran, perselisihan, omongan-omongan yang tidak jelas. Paulus mengingatkan